Halo guys, kembali lagi di Don't Speak dan kali ini masih di segmen kursi kerja, kisi-kisi dunia kerja bareng gue Doni Syafri. Dalam dunia kerja, baik itu dalam bidang sivil, IT, event organizer, dan apapun itu, kita tidak terlepas yang namanya project. Selalu ada kata satu ini. Nah, kali ini gue akan kasih tips buat teman-teman semuanya bagaimana caranya atau tahapan-tahapan menjalani sebuah project. Tapi sebelum itu gue akan kasih tahu dulu definisi dari kata project. Project itu adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah produk, jasa, ataupun barang dalam periode waktu tertentu. Jadi ada waktu start sampai finishnya. Nah, sekarang kita cari tahu apa aja sih tahapan menjalankan sebuah project atau yang disebut dengan project management process. Tahap pertama adalah initiating atau initiation. Initiation ini adalah tahapan awal kita memulai project. Di tahap ini kita grab semua informasi-informasi yang kita butuhkan yang berhubungan dengan project tersebut. Mulai dari dokumen-dokumen legal seperti PO, SPK, kontrak, dan dokumen-dokumen teknis seperti scope of work, kemudian topologi dan desain. Ini kalau di bidang IT kita juga ada desain, topologi, network. Kemudian stakeholder atau tim-tim atau orang-orang yang terlibat di proyek tersebut. Nah, biasanya di initiation ini diawali dengan melakukan handover meeting dari pre-sales atau sales kepada project manager dan kepada semua tim yang terlibat di proyek tersebut. Oke, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu planning. Planning adalah design and plan the project. Nah, di tahap ini kita melakukan perencanaan berdasarkan dari tahap inisiasi atau dokumen-dokumen atau informasi-informasi yang kita dapatkan di tahap inisiasi sebelumnya. Di tahap planning ini kita sudah mulai merencanakan mulai dari waktu atau timeline yang dibutuhkan selama proyek berlangsung, kemudian biaya apa saja yang kita butuhkan, kemudian ruang lingkup dari pekerjaannya seperti apa, dan yang nggak kalah penting adalah risk management. Di awal project, kita sudah bisa menentukan risk management atau risiko-risiko apa saja yang mungkin terjadi selama project berlangsung. Nah, pada risk management ini, selain bisa menentukan risiko-risiko apa saja yang mungkin terjadi selama project, kita juga bisa menyiapkan mitigasi plan terhadap risiko-risiko tersebut. Misalnya, ada kemungkinan barang telat atau timeline bisa mundur, dan risiko-risiko lainnya yang mungkin terjadi selama project berlangsung. Nah, pada tahap planning ini, kita juga sudah mulai melakukan meeting-meeting dengan customer. Mulai dari pre-kick-off, sampai nanti kita melakukan kick-off meeting dengan customer. Biasanya pada saat kick-off meeting, kita sudah menyampaikan plan apa saja yang akan kita jalankan pada saat project berlangsung nanti. Kemudian di tahap ketiga ada executing. Executing adalah implement the plan. Saatnya kita mengimplementasikan apa yang sudah kita rencanakan tadi. Di tahap ini kita mengeksekusi apa yang sudah kita plankan sesuai dengan scope of work yang sudah disepakati antara kita dengan customer. Dan di tahap keempat ada monitoring and controlling. Ensure plan work. Dan di tahap ini kita memastikan dan mengontrol pekerjaan berjalan dengan baik sesuai dengan plan yang sudah kita rencanakan di awal tadi. Monitoring and controlling ini sudah kita laksanakan sejak tahap awal tadi, tahap inisiasi tadi, sampai tahap akhir nanti. Mulai dari progress report, misalnya daily report, weekly report. Mulai dari progress report, daily report, weekly report, ataupun monthly report. Kemudian juga ada issue management. Nah, ini berbeda dengan risk management. Kalau risk management tadi adalah resiko-resiko yang mungkin bisa terjadi di tahap atau di masa project berlangsung. Sedangkan issue management adalah isu-isu apa saja yang terjadi pada saat project berlangsung. Kemudian ada juga change management. Change management ini adalah perubahan yang terjadi pada saat project berlangsung yang tidak sesuai dengan scope awal. Misalnya, di scope awal, scope-nya adalah cuma instalasi PC. Kemudian di tengah-tengah, customer-nya minta dilakukan sampai instalasi OS misalnya. Nah, di sini ada perubahan scope of work. Nah, untuk itu kita perlu membuat change request sebagai landasan adanya perubahan scope of work. Perubahan ini bisa mengakibatkan perubahan timeline, perubahan scope, perubahan biaya, dan lain sebagainya. Nah, change request ini juga harus disepakati antara kita dan customer. Kemudian juga ada namanya quality management. Nah, di quality management ini kita mengontrol semua tim yang terlibat, mulai dari kita sendiri sebagai PM, ataupun dengan engineer, dengan sales, pre-sales, ataupun perusahaan itu sendiri. Dan yang kelima, tahap terakhir adalah closing. Ini merupakan tahap akhir dalam menjalankan sebuah project, report back and review.
Di tahap ini adalah penentuan apakah pekerjaan kita bisa diterima dengan baik oleh customer, biasanya ditandai dengan BAST atau berita acara serah terima, ataupun dengan UAT, User Acceptance Test. Kemudian kita juga menyiapkan dokumentasi project sesuai dengan yang dibutuhkan dalam sebuah project tersebut. Dan tidak lupa juga kita membuat review dan survei dari pekerjaan kita kepada customer. Nah, itu tadi tahapan menjalankan project atau project management process. Mulai dari yang pertama, initiating, kemudian yang kedua adalah planning, yang ketiga adalah executing, yang keempat adalah monitoring dan controlling, dan yang kelima adalah closing. Nah, gimana? Sekarang sudah paham kan gimana cara menjalankan project ataupun tahapan-tahapan menjalankan project? Semoga ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan di pekerjaan apapun dalam menjalankan sebuah project. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini, like, subscribe, komen, dan share ke semua orang, biar gue makin semangat lagi memberikan informasi-informasi yang berguna buat teman-teman semuanya. Dan gue Doni Syafri, sampai ketemu di video berikutnya. Pamit!